Hai fellas, welcome back with me Zulensa, dan kali ini gue bakal bahas buku yang bisa bikin otak kalian glowing. Video ini cocok banget buat kalian yang ingin atau sudah membangun kebiasaan membaca buku. Buku-buku yang gue bahas di sini merupakan buku-buku yang emang udah gue baca dan gue ngerasain impact positif setelah membacanya. Buat kalian yang baru di channel ini, perkenalkan gue Zulensa, content creator edukasi dan pengembangan diri. Di channel ini gue bakal bikin konten seputar buku, tips belajar, produktivitas, dan lain sebagainya. So buat lo yang tertarik sama konten-konten tadi, silahkan di-subscribe. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke buku pertama, Sapiens by Yuval Noah Harari. Homo sapiens atau manusia atau kita semua gak tiba-tiba hidup di keadaan yang kayak sekarang ini. Tapi banyak sekali proses dan evolusi untuk sampai ke titik ini, dimana manusia hidup menetap di rumah, dapat informasi dengan mudahnya lewat internet, dan bisa ngelakuin apapun hanya lewat genggaman. Buku Sapiens ini menceritakan sejarah peradaban manusia. Dalam bab-babnya dijelasin gimana caranya Homo sapiens atau manusia dari awalnya cuma bagian kecil spesies yang ada di bumi ini sampai akhirnya bisa mendominasi dunia. Table of content dari buku ini berisikan revolusi-revolusi yang terjadi pada sejarah manusia. Dimulai dari revolusi kognitif, revolusi agrikultural, sampai ke revolusi saintifik. Di revolusi kognitif, manusia berkembang dan mendapatkan skill-skill baru. Wait, jatuhnya malah kayak game MOBA gitu ya. Maksudnya dari revolusi tersebut manusia jadi punya kemampuan-kemampuan baru, seperti kemampuan menyampaikan informasi tentang dunia yang mengelilingi Homo sapiens, kemampuan menyampaikan informasi dalam jumlah lebih besar tentang hubungan sosial sapiens, dan yang terakhir kemampuan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang tidak benar-benar ada, seperti arwah, negara, perusahaan, atau hak asasi manusia. Lalu berpindah ke revolusi agrikultural, di mana manusia nggak lagi nomaden atau berpindah-pindah, jadi netep di satu tempat, dan Homo sapiens mulai melakukan cocok tanam, sampai akhirnya Homo sapiens mencapai revolusi saintifik, di mana muncul kapitalisme, lahir era industri, dan lain sebagainya. Part yang paling gua suka dari buku ini adalah di mana si Yuval Noah Harari ini ngejelasin di mana uang dan agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Gua sangat merekomendasikan buku ini untuk semua orang, terlebih untuk lu yang suka sejarah ataupun sains. Selanjutnya, Factfulness by Hans Rosling. Gua awal baca buku ini ketika gua masih SMA. Buku ini benar-benar mengubah cara gua memandang dunia dan terus berpikir positif. Bill Gates, lu tau sendiri, orang terkaya di dunia, itu pernah bilang ada satu buku yang berhasil mengubah hidupnya, which is buku Factfulness ini. Bahkan dia klaim kalau semua orang baca buku ini, dunia bakalan menjadi lebih baik. Buku ini menjelaskan tentang 10 insting manusia yang seringkali salah dalam melihat fakta, dan tiap insting tersebut dibahas masing-masing di dalam satu bab. Yang unik, Hans membuka setiap bab dengan cerita berdasarkan pengalamannya berkeliling dunia, dan cerita tersebut ditutup dengan sebuah pertanyaan seperti, apakah dunia lebih baik dibanding 200 tahun lalu? Gua kasih 5 detik untuk lu jawab. Right, jadi apa nih jawabannya? Lebih baik, sama aja, atau malah lebih buruk? Dari jawaban yang Hans tampung, orang Turki banyak menjawab lebih buruk, disusul dengan Amerika dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang Rusia yang malah menjawab sebaliknya. Jadi yang mana nih yang benar? Well, faktanya dunia ini jadi lebih baik. Angka kematian bayi menurun jauh dibanding tahun 1800-an. Anak putus sekolah tinggal sedikit, partisipasi perempuan dalam politik naik, bahkan kemiskinan ekstrim turun dari 95% menjadi 9% di tahun 2017. Hans menyebut salah jawaban itu gara-gara insting negatif. Insting inilah yang akhirnya melahirkan persepsi yang membuat banyak manusia kurang bersyukur dengan keadaan. Ada 9 insting lagi yang membuat manusia merasa bahwa dunia menjadi lebih buruk. Di antaranya pandangan terhadap takdir, perspektif tunggal, insting mencemooh, dan lain-lain yang dibahas secara komprehensif di dalam buku ini. Dunia Sophie by Justin Gerder. Apa yang tersirat di pikiran kalian ketika kalian pertama kali mendengar kata filsafat? Apa itu suatu hal yang sulit dimengerti, atau lu malah mengasosiasikan filsafat dengan ateis? Di buku ini lu nggak akan nemuin filsafat yang sulit dimengerti. Well, sebenarnya sulit atau mudah tuh subjektif. Jadi Dunia Sophie ini merupakan buku filsafat yang kagak kayak buku filsafat lainnya. Karena di dalam buku ini penulisnya menjelaskan filsafat dengan gaya novel. Jadi kayak novel filsafat. Bukan kayak sih, emang novel filsafat. Pas lu baca buku ini, lu bakal bertemu dengan Sophie, tokoh utama di buku ini. Alur cerita dari novel ini nggak ngebosenin, dimana kita diajak untuk ngikutin perjalanan filsafat dari zamannya Socrates sampai ke zamannya Sigmund Freud, semuanya ada di dalam buku ini. Lu juga bakalan tahu pemikiran-pemikiran filsuf terkenal, seperti Aristoteles, David Hume, Charles Darwin, dan lain-lain. Kalau lu pernah tahu quotes ini,
Itu adalah quotes dari Plato, salah satu filsuf Yunani yang mana juga dibahas di dalam buku ini. Gue sangat merekomendasikan buku ini sebagai buku pengantar kalau lu pengen coba mulai belajar filsafat. Coba kalian komen buku yang menurut kalian bagus dan kenapa sih semua orang harus baca buku itu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau lu suka video ini, boleh banget untuk like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap gua upload video baru. Thank you and see you guys in another video. Bye-bye.